Masih terkini, OJK luncurkan peta jalan penguatan dana pensiun hingga 2028. Lantas, kapan skema pesangon pensiun 1 miliar akan mulai diberlakukan? Berikut informasi selengkapnya, kita update pada hari Minggu 13 April 2025. Para pensiunan harap menyimak informasi ini secara lengkap hingga akhir video, biar jelas dan tidak salah paham. Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia hingga 2028. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, peta jalan ini bertujuan untuk semakin mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat, stabil, dan terpercaya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluncuran peta jalan dilakukan di Yogyakarta. Ini bukan hanya sekedar dokumen, tapi merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholder di industri dana pensiun yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi. Melalui peluncuran peta jalan ini, OJK bersama seluruh stakeholder bertujuan merespon berbagai isu strategis untuk mewujudkan industri dana pensiun yang sehat dan kredibel, sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia hingga 2028 ini ditopang dengan 4 pilar prinsip pengembangan dan penguatan, yaitu pertama, pilar penguatan ketahanan dan daya saing industri dana pensiun. Kedua, pilar pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri dana pensiun. Ketiga, pilar akselerasi transformasi digital industri dana pensiun. Dan keempat, pilar penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Menurut Ogi, keempat pilar itu akan dijalankan di dalam 3 fase berbeda dalam kurun waktu hingga 2028. Diawali dengan fase penguatan fondasi atau fase 1, dilanjutkan dengan fase konsolidasi dan menciptakan momentum fase 2, dan diakhiri dengan fase penyesuaian dan pertumbuhan fase 3. Program strategis dalam ketiga fase implementasi tersebut menjawab tantangan-tantangan yang ada di industri dana pensiun, antara lain percepatan transformasi digital program pensiun, termasuk saluran distribusi, peningkatan program literasi dan inklusi keuangan terkait dana pensiun, konsolidasi program pensiun sukarela, penguatan program pensiun wajib, pengembangan sistem database kepesertaan program pensiun dana pensiun. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia keempat, industri dana pensiun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dengan adanya arah kebijakan pengembangan dan penguatan dana pensiun, diharapkan industri dana pensiun dapat menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, jelas Mahendra. Ogi menambahkan, secara global, terdapat 3 isu pengembangan dana pensiun yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, soal mengenai digitalisasi di sektor dana pensiun. Kedua, mengenai program pensiun di sektor informal. Serta ketiga, pergeseran tren pensiun, program pensiun manfaat pasti, defined benefit, kepada program pensiun iuran pasti, defined contribution.
terdapat 3 usulan prinsipal baru, yaitu Implementing the Pension Regulation, Monitoring and Adaptability, dan Assessment and Implementation Process. Selain itu, terdapat 2 penyesuaian terhadap principles yang sudah ada, yaitu Objective dan Responsibilities, and Transparency and Communication, tegas Ogi. Berdasarkan data OJK, realisasi tingkat densitas industri dana pensiun di Indonesia pada akhir tahun 2023 masih tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 18,94% dari 147,7 juta total angkatan kerja berdasarkan data Pusat Statistik 2023. Target yang dicanangkan dalam periode akhir pada peta jalan ini yaitu pada tahun 2028. Tingkat densitas dana pensiun di Indonesia dapat mencapai 20%. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK yang dilakukan OJK pada tahun 2022, literasi dana pensiun berada di tingkat 30,5% dan inklusi di 5,42%. Hal ini masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya, seperti tingkat literasi perbankan 49,93% dan inklusi perbankan 74,03%. Sedangkan untuk industri perasuransian, tingkat literasi 31,72% dan tingkat inklusi 16,63%. Industri dana pensiun masih punya beberapa tantangan, antara lain ketidaksesuaian aset dan liabilitas, keterbatasan SDM terkait dengan pengelolaan investasi dan manajemen risiko, saluran distribusi pemasaran dana pensiun yang masih terbatas, kurangnya dukungan dan komitmen pendiri, serta belum tersedianya data peserta dana pensiun nasional yang terintegrasi. Peta jalan industri penjaminan hingga 2024 ini diharapkan dapat mengatasi masalah dana pensiun. Kami sedang mengerjakan beberapa hal bersamaan terhadap current issue terhadap dana yang bermasalah. Selain itu, kami membangun dana pensiun yang lebih sehat ke depannya, tutur anggota Dewan Komisioner OJK Ogi. Ia mengatakan OJK akan mendorong penyelesaian dana pensiun yang bermasalah. Ogi mengatakan OJK memiliki model pengawasan yang terbagi dalam model normal intensif dan pengawasan khusus. Nah, itulah ya terkait dengan dana pensiun yang dikembangkan. Nah, dengan beberapa pilihan-pilihan termasuk dengan beberapa skema yang tadi sudah disebutkan, program pensiun manfaat pasti, ada juga kepada program pensiun iuran pasti atau defined contribution. Nah, terkait dengan kapan skema pensiun ini akan mulai diberlakukan, mari kita tunggu aturan resminya dari Sri Mulyani.